Assalamualaikum, apa kabar teman-teman YouTube? Baik, di video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah senter dari Sofiren, yaitu Sofiren SC33 ya. Jadi ini dia boxnya, datang dengan box seperti ini ya. Yang kalau box putih seperti ini artinya safety-nya bagus ya. Tidak seperti box kardus coklat biasa yang terlihat ringkih ya. Sedangkan ini lebih tebal, lebih bagus ya. Jadi kita akan unboxing saja si Sofiren SC33 ini. Nah, ini lebih safety ya. Seperti ini ada boxnya lagi dalamnya. Nah, ini dia isinya. Ada diffuser. Ada juga user manual. Ada tali lanyard. Ada kabel kabel USB Type-C. Dan juga tentunya ada senternya ya. Si Sofiren SC33. Dan ini boxnya seperti ini ya, dilapisi juga dengan busa supaya safety. Bagus, ini mantap, jadi aman ya pengirimannya, tidak gampang penyek. Baik teman-teman, jadi inilah dia si Sofiren SC33. Jadi secara tampilan terlihat gagah, keren, dan kokoh ya, mantap, besar tapi tidak berurat ya. Jadi ini bagian kepalanya, ini menggunakan reflektor kulit jeruk. Ada juga bezel untuk melindungi si lensa ya. Nah, ini ada indikator baterai juga di sini. Nah, ini tabung bagian tengahnya dibuat seperti ini supaya tidak licin, jadi supaya ngegrip, enak digenggam dan dipegang. Seperti ini ya, enak dipegang. Dan ini bagian buntut atau ekornya ya. Ini pocket clipnya sudah dipatenkan pakai baut, jadi tidak bisa asal dibongkar pasang. Nah, ini untuk bagian buntut ada juga USB port atau untuk mengecas ya, Type-C ini. Nah, ini untuk on off menggunakan tile switch seperti ini ya, bukan tombol samping tapi tombol belakang. Nah, kita juga bisa lihat bagian dalamnya. Kita copot dulu, kita lepas. Nah, ini untuk baterai menggunakan 21700 ya, 5000 mAh untuk baterai bawaannya dari Sofiren. Dan ini untuk bagian kepala dan drivernya ya, seperti ini. Ada juga springnya. Nah, ini untuk bagian tabung tengah dan ekor ya. Saya tidak tahu apakah bagian ekor ini bisa dilepas atau tidak, karena terasa susah sekali untuk dilepas ya, di sebelah sini. Walaupun saya sudah coba sekuat tenaga. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Kita akan masukkan lagi baterainya. Kita pasang kembali. Nah, ada juga user manual seperti ini. Ada basic speknya ya. Jadi untuk mode moonlight itu sekitar 10 lumen. Ya. Sedangkan mode eco 50 lumen, low-nya 300 lumen, mediumnya 750, high-nya 1800, dan untuk turbo 5200 lumen ya. Dan ada juga spek-spek yang lain. Nah, ini di sini emiternya menggunakan Cree XHP 70.3 HI ya. Bisa sampai 50.000 jam. Dan ada spek-spek yang lainnya juga. Dan di sini juga disediakan cara penggunaannya. Baik teman-teman, kita akan langsung coba saja dan kita akan langsung jerotkan saja si Sofiren SC33 ini. Baik teman-teman, untuk menyalakan senter ini sebenarnya sangat mudah sekali, tinggal ditekan tombol on off-nya di bagian ekor ya, satu kali seperti ini. Tapi untuk cara penggunaan, si senter ini memiliki dua cara penggunaan, yaitu stepped ramping dan smooth ramping ya. Nah, ini saya akan coba smooth ramping dulu. Ini kita matikan dulu. Nah, ini untuk cahaya moonlightnya ya. Kita coba dari smooth ramping seperti ini. Tinggal ditekan yang lama ya, sampai berkedip. Itu dari mode low sampai ke high ya. Nah, seperti ini untuk high-nya. Ini cahayanya agak kuning ya, karena 4700 sampai 5000 sekian K ya, Kelvin untuk emitter yang dipakai ya. Seperti ini. Nah, untuk masuk ke mode turbo tinggal ditekan dua kali, 1 2.
Nah, ini untuk mode turbonya seperti ini, 5200 lumen. Bisa dilihat sendiri jangkauan cahayanya jauh dan meluas ya, dan melebar ya, seperti ini. Ini 5200 lumen. Ini untuk smooth ramping ya, jadi perubahan dari cahaya rendah ke tingginya tidak terlihat. Nah, seperti ini. Kita tekan satu kali, ini masuk ke mode high lagi, kita tekan dan turunkan. Setelah lepas untuk memilih mode ya, atau memilih tingkat cahaya seperti itu, tinggal dilepas saja seperti ini. Sedangkan untuk masuk ke stepped ramping dalam keadaan menyala seperti ini, tinggal ditekan 5 kali ya, 1 2 3 4 5 sampai berkedip 2 kali seperti itu. Dan kita coba nyalakan. Nah, seperti ini. Jadi jeda cahaya atau cahayanya berjeda seperti ini ya, terlihat perbedaannya. Ini untuk stepped ramping. Ini dari mode low ke medium, ini ke high ya. Kita ulangi lagi. Ini dari mode eco ya. Nah, jadi perubahan cahayanya terlihat seperti ini dari low sampai ke high-nya ya. Ini untuk stepped ramping. Sedangkan tadi kalau untuk smooth ramping itu jeda cahayanya tidak terlihat. Nah, ini untuk mode high-nya. Kita coba lagi. Nah, ini untuk mode high-nya seperti ini. Ini 1800 lumen kalau tidak salah. Ini jangkauannya 200 meter lebih. Nah, ini jika diarahkan ke kebun tebu ya. Kita coba ke mode low dulu, lalu tekan 2 kali untuk ke turbo. Nah, ini untuk mode turbonya 5200 lumen, terlihat sangat terang ya. Untuk ukuran senter sebegini ukurannya, bisa dilihat sendiri jangkauannya seperti ini ya teman-teman. Ini mode turbonya ya, 5200 lumen seperti ini. Matikan dulu. Nah, ini mode turbo 5200 lumen, jangkauan cahayanya 200 meter lebih. Ini jika diarahkan ke jarak yang dekat seperti ini. Ini jika diarahkan ke kebun tebu. Dan ini jika diarahkan ke langit 5200 lumen. Gimana teman-teman, jerot nggak apa enggak? Jerot menurut saya. Ini karena memang tidak terlihat ya perbedaannya di kamera. Sedangkan kalau melihat aslinya memang terlihat sekali perbedaannya. Kita coba lagi turunkan. Nah, ini kita ulangi lagi. Ini dari mode ultra low lalu ke low ya, seperti ini, lalu ke medium. Ini untuk stepped ramping. Nah, ini untuk mode high seperti ini, dan tinggal ditekan 2 kali akan masuk ke mode turbo seperti ini. Terang sekali ya, 5200 lumen, bisa sampai 200 meteran lebih. Ini cahayanya agak kekuningan, bagus ya. Jadi ini walaupun agak sedikit berkabut untuk cuacanya hari ini, tapi terlihat jelas. Ini memang agak tidak terlihat terlalu jelas di kamera, tapi kalau dilihat secara langsung memang enak dipakai ya. Jerot ini senter dengan harga hampir 600.000, ada juga yang hampir 700 ribuan ya. Tapi kalau dengan diskon mungkin sekitar 500 sampai 600.000 harganya untuk senter ini. Tergantung aksesoris juga dengan baterai atau tidak. Kira-kira seperti itu teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih jerot ini senter si Sofiren SC33 ini. Sesuai dengan harga ya, walaupun bagus tapi tidak istimewa ya. Ini belum stepping down, masih turbo. Sudah semenit lebih ya. Ini jika diarahkan ke jarak dekat seperti ini ya, terlihat putih, tapi jika diarahkan ke jarak yang jauh, cahayanya agak kekuningan karena ini faktor kamera. Coba lagi.
Sedangkan untuk masuk ke mode strobo tinggal ditekan 3 kali, 1 2 3 seperti ini. Ini akan masuk ke mode strobo. Hanya strobo saja ya, tanpa SOS dan beacon. Sedangkan untuk mengunci si senter ini tinggal ditekan 4 kali ya sampai berkedip. 1 2 3 4. Kita ulangi lagi, gagal ini. 1 2 3 4. Nah, ini akan menyala seperti ini saja. Tidak menyala seperti tadi ya. Ini artinya dalam keadaan terkunci, hanya akan berkedap-kedip seperti ini saja. Sedangkan untuk membukanya tinggal ditekan 4 kali ya. 1 2 3 4. Nah, ini akan masuk ke mode tadi. Kita coba mode turbonya. Seperti ini ya teman-teman. Lihat, itu ada kebun jagung dan gubuk terlihat. Ini jika arahan ke perkampungan. Jerot lah menurut saya untuk senter seharga 600 ribuan ya. Teman-teman, salah satu fitur yang saya suka dari senter ini adalah automatic lock. Jadi pada saat dalam keadaan mati setelah 2-3 menit atau beberapa menit ya, jadi ini akan kunci, si senter ini akan mengunci sendiri ya. Jadi tidak akan mudah dipakai, atau jadi untuk safety ya, barangkali kepencet apa atau bagaimana si tombol ekornya jadi akan menyala sendiri dan akhirnya panas sehingga membuat kebakaran ya. Jadi si senter ini memiliki fitur automatic lock seperti ini. Nih, jadi ini sudah dalam keadaan mati beberapa menit, tidak bisa dinyalakan. Nah, untuk membukanya tinggal ditekan 2 kali, 3 kali atau 4 kali ya. Ini ditekan sekali begini. Sedangkan jika ditekan 2 kali, 1 2, nah akan menyala seperti ini, akan kembali ke mode awal. Ya. Ini untuk turbo teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman senter Soviren SC33 ini? Maksimalnya 5200 lumen. Jerot apa tidak? Kalau menurut saya sih jerot. Top Marco top, mantap ya. Menurut saya senter ini bagus walaupun tidak istimewa ya. Jadi ada beberapa kelemahannya seperti pocket clipnya ya, yang dipatenkan lewat baut, jadi tidak bisa dibuka dibuka copot. Harusnya sih menggunakan pocket clip biasa sehingga bisa dibuka atau dicopot ya. Nah, ini faktor kamera ya. Jadi kalau dekat sih terlihat seperti ini putih, sedangkan jauh agak kuning seperti ini ya. Jadi menurut saya senter ini layak beli, layak koleksi juga, dan layak untuk dibawa kegiatan outdoor seperti ini ya, untuk ngobrol belut atau ngintip orang pacaran juga bisa ini, atau dibawa untuk ngeronda, kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.